Shalom saudara-saudara yang terkasih. Halo, apa kabarnya hari ini? Saya percaya selalu ada sukacita di dalam Tuhan. Saat ini kita datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya dalam roh dan kebenaran. Saya mengundang bersama dengan Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bersama. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami ucap syukur kepadamu atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Engkau selalu melindungi kami, menyertai kami, mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami sehat, kami kuat, kami mampu karena Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan biarlah pada hari ini kami datang kepadamu untuk memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah persembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyi dan bergembira untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yang layak dipuja, kami
masuk di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kerinduan hati kami Tuhan, memandang wajah-Mu di dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Dengarkan pujian kami ini Tuhan.
kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan kami ya Bapa. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu pada hari ini Bapa. Kami siap mendengar suara-Mu ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya. Senang kembali bertemu dengan Bapak Ibu Jemaat terkasih, umat-umat pemenang Allah. Saatnya kita akan mendengarkan isi hati Tuhan buat kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan buat saat ini ya Bapak. Kami telah memuji dan membesarkan Engkau Tuhan dengan pujian penyembahan kami ya Bapak. Saatnya kami mendengar isi hati-Mu buat kami Tuhan saat ini. Berbicaralah mulai kami Tuhan saat ini ya Bapak. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan buat kami. Sesuatu yang baru buat kami Tuhan. Sesuatu yang mengajarkan kami. Sesuatu yang menunggukan kami Tuhan. Sesuatu yang mengubahkan kami. Agar kami semakin hari Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan. Kami siap mendengarkan Engkau berbicara buat kami Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Pada minggu yang lalu, Bapak Ibu terkasih, kalau Bapak Ibu perhatikan isi khotbah yang disampaikan oleh gembala kita, Bapak Pendeta Bram Swendun, bercerita tentang memberdayakan talenta yang Tuhan berikan buat kita. Ya, di dalam kisah perumpamaan tentang talenta di Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30, ya, diceritakan mengenai seorang tuan yang memberikan talenta kepada 3 hambanya. Pada hamba yang pertama, tuan tersebut memberikan 5 talenta. Dan hamba yang pertama ini ketika dia menerima 5 talenta tersebut, dia pergi dan menjalankan serta menghasilkan 5 talenta. Dan atas hamba yang kedua, tuannya tersebut memberikan 2 talenta. Dan hamba yang menerima 2 talenta tersebut, dia juga melakukan hal yang sama. Dia pergi dan menjalankan serta menghasilkan 2 talenta. Atas hamba yang ketiga, tuannya memberikan hanya 1 talenta. Dan hamba yang ketiga ini, dia pergi, tetapi dia melakukan hal yang berbeda seperti yang dilakukan oleh hamba yang pertama, yang kedua. Dia memang pergi, tetapi dia menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan talentanya. Nah, talenta berbicara tentang bakat-bakat, karunia-karunia, kecerdasan-kecerdasan, ataupun kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan buat kita. Setiap orang masing-masing mempunyai talenta yang berbeda. Ya, antara A dan B, seseorang satu dengan yang lainnya mempunyai talenta-talenta yang berbeda. Tapi yang pasti adalah masing-masing kita diberikan 1 talenta minimal 1 talenta oleh Tuhan kepada kita. Nah, Tuhan mau atas talenta-talenta yang Tuhan berikan tersebut buat kita, talenta tersebut dijalankan atau diberdayakan dengan tujuan yang pertama, agar melalui talenta-talenta tersebut kita dapat memberkati orang lain. Bukan hanya memberkati diri kita sendiri, dari pekerjaan yang kita lakukan, dari usaha yang kita lakukan melalui talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita, tapi juga memberkati orang lain. Luar biasa. Yang kedua, membangun dan mengembangkan kerajaan Allah. Jadi Tuhan mau dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan buat kita, kemudian kita jalankan, kita kembangkan, kita berdayakan, itu dapat membangun dan mengembangkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Ya, Tuhan mau kita mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam dunia ini, ya, melalui talenta-talenta kita. Ya. Yang ketiga, supaya kita hidup berkecukupan, bahkan mengalami kemakmuran. Ya. Pak Gembala minggu lalu menceritakan tentang kehidupan Ishak, bagaimana dia diberkati luar biasa. Jadi Tuhan mau melalui talenta-talenta yang kita miliki, kita jalankan dan kita berdayakan, maka Tuhan mau melalui talenta tersebut juga hidup kita akan berkecukupan, bahkan mengalami apa yang disebut dengan kemakmuran. Seperti contoh kisah Ishak. Diberkati luar biasa, hidupnya makmur luar biasa. Yang terakhir atau keempat,
agar melalui talenta-talenta yang Tuhan berikan dalam diri kita masing-masing, kita punya pengaruh positif dan kuasa kesaksian. Dimanapun kita berada, dalam komunitas apapun, kita punya pengaruh yang positif. Ya, di tempat pekerjaan kita, mungkin buat adik-adik yang masih sekolah, di kampus maupun di sekolah, ya, punya pengaruh yang positif. Keberadaan kita tuh mempunyai dampak yang positif, pengaruh yang positif, dan juga punya kuasa kesaksian. Dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita juga pun harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ya, tertulis di Matius 25 ayat yang 19, di mana ketika Tuhannya datang, dia mengumpulkan hamba-hamba tersebut untuk menanyakan atas hasil yang mereka lakukan terhadap talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada masing-masing hamba tersebut. Ya, dan firman Tuhan katakan juga bahwa selalu ada reward dari Tuhan dari apa yang kita kerjakan melalui talenta kita tersebut. Ya. Nah, sebelum Tuhan memberikan talenta kepada kita masing-masing, tentunya Tuhan memperhatikan kapasitas, kemampuan, kesanggupan, dan kesediaan kita ketika Tuhan ingin memberikan talenta-talenta tersebut kepada kita. Jadi Tuhan memperhatikan. Oleh sebab itu masing-masing kita berbeda talentanya. Maka dari cerita tadi juga berbeda. Ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 1 talenta. Artinya sebelum Tuhan memberikan talenta-talenta tersebut buat kita, umatnya, dia tahu kapasitas kita, dia tahu kemampuan kita, dia tahu kesanggupan kita, dan dia juga tahu kesediaan kita untuk dapat mengembangkan, menjalankan, dan memberdayakan talenta-talenta yang Tuhan berikan buat kita secara pribadi. Bapak Ibu sekalian, dalam menjalankan atau memberdayakan talenta tersebut diperlukan komitmen yang kuat, bahkan kesetiaan yang luar biasa. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau diperhatikan, atas hamba yang ketiga, hamba yang hanya diberikan 1 talenta, di mana dia pergi, kemudian dia menggali lubang di dalam tanah, menggali lubang tanah, kemudian dia menyembunyikan talenta tersebut, maka ini adalah satu hal yang tidak diharapkan oleh Tuhan. Ya, ini adalah sosok pribadi yang tidak diinginkan oleh Tuhan, karena dia tidak bisa menjalankan, dia tidak bisa mengembangkan talenta yang Tuhan berikan buat dia. Ya, dan ini seperti yang disampaikan oleh gembala kita minggu lalu, bahwa atas orang atau hamba yang ketiga ini ada satu penyakit yang menempel dalam pribadi orang tersebut, yaitu apa yang disebut dengan penyakit BAJ, ya, yaitu blame, excuse, dan juga justify. Blame artinya orang yang selalu menyalahkan. Ya, dia selalu menyalahkan keadaan, dia selalu menyalahkan orang lain, sehingga dia tidak bisa memaksimalkan talenta yang Tuhan berikan buat dia. Yang kedua, orang yang selalu membuat alasan, excuse, ya, orang yang selalu membuat alasan, dia cari alasan ini, dia cari alasan itu, agar dia tidak mengembangkan, menjalankan, dan memberdayakan talenta yang Tuhan berikan buat dia. Dan yang ketiga, orang yang suka membenarkan dirinya, justify, dia selalu membenarkan dirinya atas hal-hal yang dia lakukan, sehingga dia tidak memaksimalkan dan memberdayakan talenta yang Tuhan berikan buat dia. Dan penyakit ini harus dihilangkan. Bapak Ibu sekalian, mari pastikan kita tidak seperti orang yang atau hamba yang ketiga ini, di mana ada penyakit BAJ yang melekat dalam diri kita, yaitu orang yang selalu menyalahkan, orang yang selalu membuat alasan, dan orang yang suka membenarkan diri. Firman Tuhan katakan di Matius 25 ini juga bahwa ada hukuman bagi yang tidak menjalankan talenta. Ayat yang ke-30 berkata, dan campaklah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Luar biasa. Jadi ada reward dan juga, tapi di satu sisi juga ada punishment. Ketika kita menerima talenta dari Tuhan, Tuhan berikan talenta buat kita, maka kita harus mempertanggungjawabkannya. Jika kita menjalankan dengan baik, ketika kita mengembangkan dengan baik, maka ada reward yang akan Tuhan berikan buat kita. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak bisa menjalankan, kemudian kita tidak bisa memberdayakan talenta yang Tuhan berikan buat kita, maka ada punishment juga yang Tuhan berikan buat kita. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian, dalam kita menjalankan dan juga mengembangkan talenta, itu merupakan suatu hal yang serius dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita bukan hanya menerima talenta, ya,
Tapi Tuhan mau ketika kita menerima talenta, kita menjalankan, kemudian kita memberdayakan. Bahkan satu hal yang lebih penting lagi, bukan hanya kita menerima, menjalankan, kemudian memberdayakan, tapi yang lebih penting daripada itu semuanya untuk lebih sempurna lagi adalah kita harus memaksimalkan talenta-talenta yang Tuhan berikan buat kita masing-masing. Dan hari ini, saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, serta saya pribadi juga akan belajar tentang hal-hal yang penting buat kita lakukan agar kita bisa memaksimalkan talenta-talenta yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Ya, Bapak Ibu sekalian, banyak motivator terkenal di dunia. Ya, banyak orang-orang sukses ketika mereka memberikan tips-tips atas keberhasilan mereka. Tips-tips yang diberikan tersebut ternyata mereka value-nya, nilai-nilai yang mereka mau sampaikan itu semuanya berasal dari Alkitab. Artinya semuanya ada tertulis dalam Alkitab. Nah, begitu luar biasanya firman Tuhan. Dia mengajarkan kita banyak hal, termaksud cara kita agar kita bisa dapat memaksimalkan talenta yang Tuhan berikan buat kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, kita bisa memperoleh hasil yang maksimal. Kita boleh sukses, kita boleh berhasil dari apapun yang kita lakukan. Karena kita bisa bukan hanya menjalankan, kita memberdayakan, tapi kita juga memaksimalkan talenta yang Tuhan berikan buat kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, yang pertama, ya, ini tips yang Tuhan berikan buat kita agar kita bisa memaksimalkan talenta. Ya, tips ini ya Tuhan ingatkan atau Tuhan ajarkan buat Bapak, Ibu, dan juga saya juga secara pribadi. Ya, yang pertama tipsnya adalah diperlukan hikmat Tuhan. Pengkhotbah 10 ayat 10 dalam terjemahan yang baru, Alkitab terjemahan baru, berbunyi bahwa jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Kata yang digunakan kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah besi. Tapi sebenarnya dalam terjemahan bahasa Inggris ya itu dipakai kata if the X itu adalah kampak. Ya, jadi kalau kampak itu tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Apa yang perlu kita pelajari dalam hal ini? Yang pertama bahwa ketika kita menjalankan, kemudian kita memberdayakan, bahkan untuk bisa memaksimalkan talenta yang Tuhan berikan buat kita tidak hanya perlu tenaga, tapi kita juga perlu hikmat daripada Tuhan. Ingat, hikmat juga sangat perlu untuk kita bisa memaksimalkan talenta yang Tuhan berikan buat kita. Mungkin saat ini Bapak Ibu ada yang bertanya, Tuhan, apa ya talenta saya sebenarnya ya? Bisa jadi kita belum tahu apa menjadi talenta yang Tuhan berikan buat kita masing-masing. Dan oleh sebab itu supaya kita tahu, mari kita cari hikmat Tuhan. Sehingga Tuhan bisa berbicara bahwa ini adalah talenta spesial yang Tuhan berikan buat kita. Atau mungkin kita sudah tahu talenta yang Tuhan berikan buat kita, tapi kita tidak tahu bagaimana cara menjalankannya, bagaimana cara mengembangkannya, bagaimana cara memaksimalkannya. Maka kita perlu hikmat Tuhan. Bagaimana cara mendapatkan hikmat Tuhan? Firman Tuhan katakan, bangun hubungan kita dengan Tuhan lebih dalam lagi. Ya, gembala kita sering katakan bahwa ayo bangun PDF kita, pujian, doa, dan firman. Bangun hubungan kita, relationship kita dengan Tuhan. Ya, supaya kita bisa memperoleh hikmat. Dengan kita banyak meluangkan waktu untuk bisa melakukan pujian, doa, dan firman. Ketika kita memuji Dia, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita tahu apa yang kita harus lakukan. Kita tahu, oh ini ternyata talenta yang Tuhan berikan buat kita. Oh ini ternyata yang kita harus jalankan untuk bisa menjalankan, mengembangkan, memberdayakan, juga memaksimalkan talenta yang Tuhan berikan buat kita. Milikilah hikmat dari Tuhan dan hasilkanlah yang terbaik dari talenta-talenta yang kita miliki. Sehingga dengan talenta-talenta yang kita miliki, kita bisa jalankan, kita bisa kembangkan, kita bisa berdayakan, sehingga kita bisa memuliakan nama Tuhan. Ya. Ada suatu quote yang luar biasa yang disampaikan oleh seorang yang bernama Reka Menon. Dia bilang begini, hard work if used alone makes you tired. But if you work hard alone with smart thinking, you will definitely touch the peak of success.
Jika diartikan dengan bahasa yang sederhana, dia bilang gini, jika hanya menggunakan atau mengandalkan kerja keras saja akan membuat kita menjadi lelah atau capek. Tetapi jika kita bekerja keras, dibarengi dengan pikiran cerdas, tentunya kita akan dapat meraih puncak kesuksesan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya di dalam kita menjalankan, memberdayakan, dan memaksimalkan talenta kita, bukan hanya diperlukan kerja keras, tapi kita juga perlu kerja cerdas atau work smart. Bagaimana caranya? Kita minta hikmat dari Tuhan. Kadang kita mungkin nggak tahu, Tuhan, oke, saya tahu saya punya talenta ini, tapi bagaimana saya bisa menjalankannya? Bagaimana saya mengembangkannya? Bagaimana saya bisa memaksimalkannya? Minta hikmat dari Tuhan. Ketika Tuhan kasih hikmat, maka kita akan diberikan Tuhan jalan-jalan yang luar biasa, yang gak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah didengar oleh telinga kita. Ya, itu yang Tuhan berikan buat kita. Ya, banyakkan kejutan-kejutan yang sebelumnya kita mungkin tidak pernah pikirkan, itu yang Tuhan berikan buat kita. Amin Bapak Ibu sekalian, haleluya. Jadi pastikan kita selalu peroleh hikmat Tuhan. Kita perlu hikmat Tuhan untuk bisa memaksimalkan talenta kita masing-masing. Yang kedua, tips yang kedua yang Tuhan berikan buat kita saat ini adalah kita perlu menggunakan waktu kita dengan maksimal. Kita perlu mempergunakan waktu kita dengan maksimal. Amsal 24 ayat yang ke-34 berkata, maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saya lebih suka dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dia berkata bahwa dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi, kekurangan dan kemiskinan datang menyerang seperti perampok bersenjata. Ya. Nah, Robert Kiyosaki, seorang penulis buku yang terkenal dalam bukunya Rich Dad Poor Dad, dia mengatakan gini, bahwa satu-satunya perbedaan antara orang kaya dan orang miskin adalah bagaimana mereka menggunakan waktu mereka. Ya. Nah, banyak orang sukses, banyak orang berhasil karena mereka sangat memanfaatkan waktu mereka dengan maksimal. Every second, setiap detik, setiap jam, setiap hari sangat berarti buat mereka untuk terus belajar, untuk terus mengeksplor dirinya, untuk terus memberdayakan dirinya, untuk terus mengasah dirinya, untuk terus mengembangkan talenta-talenta yang mereka miliki sehingga mereka bisa meraih kesuksesan mereka karena mereka selalu menggunakan waktu mereka dengan maksimal. Jadi strong message-nya atau pesan yang kuat dalam poin yang kedua ini adalah gunakanlah waktu yang kita miliki untuk terus memaksimalkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga talenta tersebut dapat dengan cepat bertumbuh dan berkembang. Karena apa? Kita menggunakan setiap waktu dalam kehidupan kita untuk terus mengasah, belajar, mengembangkan talenta-talenta yang Tuhan berikan buat kita. Ya. Kemudian waktu yang dipergunakan secara maksimal untuk belajar, memperdalam pengetahuan, mengasah, dan mengembangkan serta memaksimalkan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, itu adalah hal yang sangat penting kita harus lakukan. Ya. Bapak Ibu mungkin tahu tentang hukum 10.000 jam. Ya. Jadi ada satu hukum mengatakan bahwa dibutuhkan 10.000 jam untuk seseorang dapat menjadi ahli dalam bidang yang dilakukan atau ditekuninya. Diperlukan 10.000 jam. Ya. Teori 10.000 jam ini dimuat dalam buku Outliers karya Malcolm Gladwell. Ya. Jadi dia bilang begini, teorinya sangat sederhana. Kalau seorang mau menjadi ahli dalam bidangnya, diperlukan minimal 10.000 jam untuk orang tersebut bisa menjadi ahli dengan cara berlatih dan mengembangkan dirinya untuk bisa menjadi seorang ahli. Diperlukan 10.000 jam. Jadi kalau kita coba bayangkan ya, 10.000 jam itu kalau kita konversi dalam kegiatan kita let's say kita buang waktu kita 5 jam satu hari ya untuk bisa mengembangkan talenta kita 5 jam per hari, maka dari 10.000 jam itu dibutuhkan kurang lebih 2.000 hari. Ya. Nah, kalau dalam hitungan 1 tahun ya, 1 tahun kita hitung 365 hari, maka
dari 2000 hari tersebut, seseorang akan bisa menjadi ahli ketika dia melatih, ketika dia mengasah talentanya, ya, keahliannya itu selama kurang lebih 5,5 tahun, baru orang tersebut bisa dikatakan atau bisa mencapai keahliannya yang maksimal. Ya walaupun teorinya tidak ada yang bisa menyangga atau bisa memastikan bahwa hukum ini benar atau tidak, karena setiap orang punya waktu yang berbeda-beda. Tapi spiritnya adalah bahwa keberhasilan adalah sebuah ketekunan dan kerja keras. Bayangin saja, diperlukan 5,5 tahun untuk seorang bisa mencapai keahlian yang maksimal dari apa yang dia tekuni atau dia jalani dalam kehidupannya. Ya, jadi perlu suatu ketekunan, kerja keras. Jadi keberhasilan itu atau keahlian itu, orang dikatakan ahli itu, ketika dia menjadi ahli, bukan suatu hal yang datang dengan tiba-tiba, bim salawim sap, dia langsung ahli gitu, tidak. Tapi ada proses, ada waktu, ya. Bahkan pada orang-orang yang berbakat sekalipun, keahliannya akan berkilau atau mulai muncul setelah diasah dengan proses yang tidak sebentar. Ya, perlu waktu. Tadi teorinya mengatakan kurang lebih kalau 10.000 jam itu 5,5 tahun. Ya, untuk seorang bisa menjadi ahli dari apa yang mereka lakukan. Ya. Ada suatu quote yang mengatakan bahwa extraordinary result requires extraordinary amount of effort. Suatu hasil yang luar biasa membutuhkan jumlah usaha atau upaya yang luar biasa juga. Jadi berjalan bersamaan. Ya. Jadi kalau kita mau menginginkan suatu hasil yang luar biasa, maka dibutuhkan suatu usaha, suatu jumlah usaha atau upaya yang luar biasa juga. Kita harus memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin, semaksimal mungkin, ya, untuk bisa terus mengembangkan dan memaksimalkan talenta-talenta yang Tuhan berikan buat kita. Saat ini kita sering dengar, ya, berita yang lagi heboh, ya. Kalau Bapak Ibu senang dengan sepak bola, kebetulan saya seorang yang sangat senang sekali dengan olahraga sepak bola. Dan salah satu yang lagi ramai dibicarakan saat ini adalah rencana perpindahan dari seorang pemain bola yang luar biasa profesional bernama Lionel Messi, ya, dia orang Argentina dan dia bermain di Barcelona, ya. Dalam satu quote-nya dia berkata demikian, I start early and I stay late day after day. It took me 17 years and 114 days to become an overnight success. Jadi dia bilang begini, saya memulainya lebih awal dan mengakhirinya paling akhir. Ini dalam hal ketika dia melakukan latihan setiap harinya. Jadi datang dia lebih awal, misalkan jam 7 latihan, dia datang lebih awal. Sebelum jam 7 dia sudah ada di lapangan dan dia melakukan latihan sendiri. Dan dia juga mengatakan dia mengakhirinya paling akhir. And I stay late. Ya, maksudnya apa? Ketika latihan sudah berakhir, dia tetap di lapangan, dia melatih lagi apa yang dia baru pelajari ketika tadi di sesi latihan. Dan itu membutuhkan 17 tahun, 114 hari, jadi totalnya kalau kita hitung dalam hari, diperlukan 6.319 hari untuk dia menjadi seorang yang sukses dalam satu malam. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu sekalian, Lionel Messi ini lahir di Argentina, dia lahir dari keluarga yang sangat sederhana, bapaknya seorang pelatih sepak bola di klub kecil di Argentina. Ketika umur 5 tahun dia sudah mulai mengikuti latihan sepak bola dengan bapaknya di sekolah sepak bola yang bapaknya pimpin. Kemudian ketika umur 11 tahun, ya, dia mengalami penyakit yang sangat luar biasa, cukup menderita buat dia, di mana dia kekurangan hormon pertumbuhan. Jadi sesuatu hormon yang tidak ada dalam dirinya, yang itu akan membuat dia kekurangan hormon tersebut sehingga dia akan memperlambat pertumbuhan fisiknya untuk dia semakin tinggi dan tinggi. Ya, jadi hormon pertumbuhannya terhambat dan kekurangan hormon tersebut. Ya, dan ketika umur 11 tahun tersebut, untuk bisa membiayai atas pengobatan penyakit Messi tersebut, diperlukan biaya yang sangat mahal Bapak Ibu sekalian, ya, untuk bapaknya bisa mengobati anaknya, ya.
Karena pengobatan yang luar biasa mahalnya untuk medical treatment, maka bapaknya udah mulai bingung. Bagaimana caranya dia bisa membiayai pengobatan anaknya. Dan beruntung ternyata satu klub besar daripada Spanyol, klub sepak bola besar di Spanyol yaitu Barcelona, dia ada scout yang mengamati setiap anak-anak yang punya potensi luar biasa dalam bidang sepak bola. Ternyata dia menemukan Messi. Dan akhirnya terjadilah pembicaraan dengan bapaknya, dan akhirnya pada usia 11 tahun Messi dikontrak oleh Barcelona dan kemudian tinggal di Spanyol, dan pihak Barcelona, klub Barcelona ini, FBC Barcelona, di dalam satu kontraknya dia menyatakan bahwa dia akan membiayai semua biaya medical treatment atas Messi tersebut selama di Spanyol. Jadi bapaknya dan Messi tinggal di Spanyol, kemudian Messi mengikuti sekolah sepak bola di Spanyol, dan dia bertumbuh di dalam pengenalan akan dunia sepak bola di Eropa melalui klub Barcelona ini. Dan umur 17 tahun, itulah pertama kali dia dipercayakan untuk bergabung dalam tim seniornya, tim senior Barcelona. Dalam sebab itu dia katakan tadi kan, dia perlu 17 tahun, 114 hari untuk dia bisa mencapai suksesnya dalam satu malam tersebut. Karena pada saat itu dia dipercayakan oleh manajer Frank Rijkaard, saat itu manajer daripada Barcelona, untuk dia masuk dalam tim senior. Dan dia walaupun dia masuk dalam menit-menit terakhir, kurang lebih menit-menit ke-80 sebelum menit ke-90 berakhir, tapi dia bisa memukau semua orang yang menonton pertandingan tersebut. Bahkan juga dia memukau manajernya itu Frank Rijkaard. Akhirnya walaupun dia usia 17 tahun, di pertandingan berikutnya dia dipercayakan sebagai pemain utama, ya, mendampingi bintang-bintang lainnya seperti Ronaldinho dan lainnya. Bapak Ibu sekalian, perlu 17 tahun, 114 hari, ya, dia memanfaatkan waktunya sangat maksimal. Sebelum latihan, dia sudah datang sebelum latihan, ya. Latihan selesai, dia latihan lagi setelah latihan selesai. Dia memanfaatkan waktunya luar biasa, sehingga dia berhasil menjadi pemain bola yang luar biasa. Seorang yang fenomenal, ya, orang bilang dia alien, ya, orang dari planet, ya, dia Cristiano Ronaldo, ya. Kemudian kalau di dunia basket ada Michael Jordan, mereka orang-orang alien, orang-orang yang sepertinya dari planet, ya, yang punya kemampuan extraordinary dalam skillnya, dalam talentnya, luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita pergunakan waktu kita secara maksimal. Pastikan setiap detik, setiap jam, setiap hari yang kita punya, kita miliki, ada waktu. Mari kita mengasah kemampuan kita, talenta kita masing-masing, agar kita bisa maksimal dalam talenta yang Tuhan berikan buat kita. Yang ketiga, tips yang ketiga, ini satu jargon ataupun kata-kata yang sering dikumandangkan oleh gembala kita, yang berkata bahwa action now, ya, kerjakan sekarang, ya. Di dalam Pengkhotbah 11 ayat 4 dalam terjemahan bahasa Indonesia yang baru, firman Tuhan berkata, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Tapi saya suka dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di Pengkhotbah 11 ayat 4 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa siapa menunggu sampai angin dan cuaca sempurna tak akan menanam dan tidak pula memetik hasilnya. Ya, jadi intinya adalah action now. Ya, kalau kita menunggu, ya, firman Tuhan katakan ini, siapa menunggu angin dan cuaca sempurna tak akan menanam dan tidak pula memetik hasilnya. Ya, message yang mau disampaikan adalah kita harus bergerak sekarang, Bapak Ibu sekalian. Jangan tunggu nanti, ntar deh, kayaknya belum sekarang deh. Nanti aja mungkin awal tahun depan baru saya mulai, atau saya mulai belajar mengembangkan, memaksimalkan talenta saya. Ya, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan katakan, kerjakan sekarang. Ya, message yang disampaikan adalah kerjakan sekarang. Kerjakan dari apa yang dapat kita lakukan sekarang dengan apa yang kita miliki. Jangan melihat, saya belum punya ini, saya belum punya itu, saya belum bisa melakukan ini, saya belum bisa melakukan itu. Tapi kerjakan sekarang. Kerjakan untuk bisa kita melakukan menjalankan, memberdayakan dan memaksimalkan talenta kita. Maka harus kita kerjakan. Ya, harus kita kerjakan. Napoleon Hill dalam satu quotes-nya dia berkata, "Do not wait. The time will never be just right. Start where you stand and work
with whatever tools you may have at your command, and better tools will be found as you go along. Dia katakan gini dalam bahasa yang sederhana, jangan menunggu waktu tidak akan selamanya benar. Mulailah di mana kamu berada dan kerjakan dengan alat-alat apapun yang kamu miliki saat ini atas perintah Anda. Dan alat-alat yang lebih baik akan ditemukan saat Anda pergi. Bapak Ibu sekalian, jangan menunggu waktu. Ya, kerjakan sekarang. Ya, mulailah di titik di mana kita berada saat ini. Ya, mari kita lakukan dengan apa yang kita miliki. Segala sesuatu yang kita butuhkan akan datang ketika kita melakukannya, ketika kita mengerjakannya. Ingat tadi Lionel Messi. Ya, dia mengerjakan apa yang dia dapat kerjakan sekarang. Ya, segala kebutuhan akan dipenuhi saat dia melakukannya, saat dia mengerjakannya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. So pastikan Bapak Ibu sekalian, action now, lakukan sekarang. Maksimalkan talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sekarang. Yang keempat, tips yang keempat, miliki visi dan mimpi Tuhan. Ya, Amsal 29 ayat 18 berkata, where is, dalam bahasa Inggrisnya Proverbs 29:18, 29:18, where there is no vision, the people will perish. Ya, ketika tidak ada visi, maka satu bangsa akan binasa. Nah, ini kita perlu visi Tuhan. Kita harus tanya, Tuhan sudah memberikan saya talenta ini. Sebenarnya visi Tuhan ketika Tuhan memberikan talenta buat saya ini apa? Apa yang menjadi visi Tuhan? Apa yang menjadi mimpi Tuhan? Ya, atas talenta-talenta yang Tuhan berikan buat kita. Sehingga dengan itu kalau kita tahu dengan pasti kita bisa memiliki visi Tuhan, kita tahu visi Tuhan, maka itu akan menjadi penyemangat kita. Itu yang menjadi yang membakar semangat kita ketika kita melakukan ya atau menjalankan, mengembangkan dan memaksimalkan talenta kita. Karena kita tahu tujuannya. Ya, apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita atas talenta-talenta yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Ya, so make sure your vision it's God's vision. Jadi pastikan visi kita adalah visinya Tuhan. Dalam kita menjalankan, kemudian kita juga mengembangkan dan memaksimalkan talenta kita, kita tahu apa yang menjadi visi Tuhan. Cerita tadi dalam perumpamaan tentang talenta tadi, ya. Pastikan kita seperti hamba yang nomor 1 dan hamba yang nomor 2. Hamba yang menerima 5 talenta dan hamba yang menerima 2 talenta. Mereka tahu visinya Tuhan, ya, sehingga mereka tahu apa yang mereka mesti lakukan. Mereka mencari bagaimana caranya untuk bisa meraih visinya Tuhan tersebut. Ya, dikasih 5 talenta, mereka pergi berjalan dan menghasilkan 5 talenta. Mereka ada yang dapat 2 talenta, mereka jalan pergi dan menjalankan talenta tersebut dan menghasilkan 2 talenta. Karena mereka tahu apa yang menjadi visi Tuhan. Sehingga mereka bisa maksimal dalam melakukan atau mengembangkan talenta-talenta kehidupannya sehingga kehidupan mereka berhasil. Ya, ada satu pepatah kuno lama buat orang Jepang. Ya, dia berkata begini, vision without action is daydream. Action without vision is nightmare. Jadi visi tanpa satu aksi ya adalah seperti layaknya mimpi di tengah bolong, di siang bolong. Ya. Action without vision is a nightmare. Aksi tanpa adanya satu visi itu seperti layaknya mimpi buruk di tengah malam. So pastikan Bapak Ibu sekalian, kita dalam menjalankan, kemudian kita mengembangkan dan memaksimalkan talenta kita, kita tahu visi Tuhan yang Tuhan tahu dalam kehidupan kita. Tentunya kita punya visi yang berbeda-beda yang Tuhan tahu secara personal. Ya, tapi pastikan kita mengerti, kita tahu dan kita menjalankan dan mengarahkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dalam mengembangkan, memberdayakan dan juga memaksimalkan visi kita, memaksimalkan talenta kita sesuai dengan visinya Tuhan. Poin yang kelima, yang terakhir. Tips yang kelima. Diperlukan teamwork dan jaring atau jejaring atau network ya. Diperlukan teamwork dan juga network atau jejaring untuk kita dapat memaksimalkan talenta kita. Kejadian 11 ayat 6 dalam terjemahan baru mengatakan bahwa dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka.
Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saya lebih suka ini juga. Firman berkata bahwa, lalu ia berkata, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa, dan ini baru permulaan dari rencana-rencana mereka. Tak lama lagi mereka akan sanggup melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Message yang bisa disampaikan di poin kelima ini adalah bahwa ketika kita menjalankan, ketika kita memberdayakan talenta yang Tuhan berikan buat kita, dan juga ketika kita mau memaksimalkan talenta yang Tuhan berikan buat dalam kehidupan kita, maka kita tidak bisa menjalankannya sendiri. Kita perlu orang lain. Ingat bahwa kita ini makhluk sosial. Kita perlu keberadaan orang lain. Ya, kita perlu apa yang disebut dengan coach. Ya, kita perlu apa yang disebut dengan mentor supaya kita bisa lebih mengasah ya talenta kita. Karena orang tersebut yang akan membimbing kita, mengarahkan kita, mentrain kita, mengeducate kita lebih baik lagi sehingga kita bisa mengasah talenta yang Tuhan berikan buat kita. Ya, kita perlu juga suatu tim yang punya sama-sama satu visi, satu tujuan, satu passion yang sama. Kita perlu komunitas di mana komunitas tersebut yang mempunyai satu passion yang sama sehingga kita berjalan beriringan, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menopang ya untuk bisa meraih setiap mimpi-mimpi atau visi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Itu kita perlu Bapak Ibu sekalian. Jadi pastikan kita sudah ada mentor. Ya, mentor itu berbicara tentang kita punya mentor secara spiritual juga itu harus ada. Ya. Kemudian kita juga perlu tim, satu komunitas yang membangun. Ya, bisa jadi care cell atau komunitas usaha kita atau komunitas yang sesuai dengan talent kita, yang positif, yang bisa mengembangkan dan memaksimalkan talenta kita, dan juga jejaring atau network sehingga kita bisa semakin saling membantu, ya, saling menopang sesama jejaring tersebut untuk bisa memaksimalkan talenta yang Tuhan berikan. Suatu pepatah kuno dari orang Afrika, dia bilang begini, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Ya, pesannya luar biasa. Jika kita mau berjalan dengan cepat atau bergerak dengan cepat, kita dapat melakukannya sendiri. Tetapi kalau kita mau berjalan atau bergerak jauh, ya, maka kita harus lakukannya secara bersama-sama. Ya. Jadi bayangkan kalau kita bangun rumah, kalau kita bangun dengan sendiri, rumah sangat sederhana, kita akan perlu waktu yang lama dan juga effortnya luar biasa. Tapi bayangkan kalau kita mengerjakannya bersama-sama, ya, tentunya kita akan waktunya semakin cepat, kemudian juga hasil maksimal, ya. That's why kita perlu tim dan juga jejaring, ya. Bintang basket nasional Amerika, living legend Michael Jordan, ada satu quote-nya, dia berkata seperti ini. Talent wins games, but teamwork and intelligence with championship. Ya. Dengan talenta kita dapat memenangkan pertandingan. Tapi dengan teamwork, dengan kerjasama tim dan juga kecerdasan, kita bisa menjuarai kejuaraan. Kita bisa menjadi juara. Itulah kenapa kita perlu adanya teamwork. Ya, coba bayangkan kalau Messi atau Michael Jordan, dia hanya bintang seorang diri, ya, di klubnya, ya, karena mereka olahraga basket maupun bola memerlukan teamwork karena olahraga yang dibutuhkan kerja sama tim. Bayangkan kalau mereka hanya yang bekerja keras sendiri, yang lain tidak bisa menopang, ya, maka mereka tidak akan menjadi seorang juara. Ya, klub Barcelona tidak akan menjadi terkenal sekarang, ya, karena tidak hanya dibutuhkan seorang Messi, tapi juga teamwork dan juga intelligence, kecerdasan. Begitu juga dengan Michael Jordan. Chicago Bulls bisa berkembang menjadi klub yang luar biasa. Mereka 6 kali jadi juara National Basketball Association di Amerika. Karena bukan hanya bintang Michael Jordan yang ada di sana, tapi juga ada kerjasama tim, ya, dan juga ada ada kerjasama tim dan juga kecerdasan dari masing-masing. Mereka punya capability yang luar biasa sehingga bisa menopang Michael Jordan menjadi tim yang kuat, Chicago Bulls menjadi tim yang kuat, Barcelona menjadi tim sepak bola yang kuat karena mereka
menjalankan apa yang disebut dengan teamwork dan juga bekerja dengan kecerdasan. Kita sudah belajar tentang 5 tips saat ini, bagaimana kita bukan hanya menjalankan dan juga memberdayakan, tapi kita juga bisa memaksimalkan talenta yang Tuhan berikan buat kita. Bagaimana cara memaksimalkannya? Tips yang pertama, ya, pastikan kita perlu hikmat daripada Tuhan. Ketika kita punya hikmat dari Tuhan, maka kita bisa memaksimalkan talenta yang Tuhan berikan buat kita. Yang kedua, ya, jangan pergunakan waktu kita dengan sia-sia. Pergunakan waktu kita dengan semaksimal mungkin untuk terus mengasah, melengkapi, ya, terus belajar bagaimana agar kita bisa memaksimalkan talenta yang Tuhan berikan buat kita. Yang ketiga adalah action now, lakukan sekarang, jangan kita tunda-tunda. Sekarang juga waktunya kita harus mengembangkan talenta yang Tuhan berikan buat kita. Ingat bahwa talenta yang Tuhan berikan buat kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ada reward, ada juga punish. Harus kita ingatkan itu. Harus menjadi sesuatu yang serius bagaimana kita bisa menjalankan, mengembangkan, dan memaksimalkan talenta yang Tuhan berikan buat kita. Yang keempat adalah kita harus tahu visi atau mimpi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita ketika Tuhan memberikan talenta buat kita masing-masing. Ya, pastikan kita mengerti, oh iya, ternyata visi ini yang Tuhan taruh atas setiap talenta yang Tuhan berikan. Sehingga kita tahu kemana kita harus berjalan, apa yang kita harus raih, selaras dengan kehendak Tuhan, selaras dengan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa maksimal. Bapak Ibu sekalian, visi itu kita harus tangkap, visi itu harus kita mengerti, visi itu kita harus raih dan kita jalankan dengan kekuatan daripada Tuhan. Dan yang kelima, diperlukan teamwork, diperlukan jejaring. Ya, kita perlu orang lain, kita perlu komunitas, kita perlu jejaring untuk bisa memaksimalkan talenta yang Tuhan berikan buat kita. Bapak Ibu sekalian, saya tutup renungan firman Tuhan saat ini dengan satu statement, bahwa kita harus ingat, talenta yang Tuhan berikan buat kita adalah pemberian. Ya, adalah pemberian Tuhan kepada kita. Dan apa yang kita lakukan melalui talenta kita tersebut, itu adalah merupakan pemberian kita. Kita kembalikan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita maksimalkan talenta-talenta yang Tuhan berikan buat kita secara pribadi. Dan pastikan kita terus maju, terus menjalani, terus mengembangkan, dan memaksimalkan talenta-talenta yang Tuhan berikan buat kita. Sehingga kehidupan kita semakin berarti. Sehingga kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga kehidupan kita melalui talenta-talenta kita bisa membangun dan mengembangkan kerajaan Allah. Sehingga melalui kehidupan kita, melalui talenta-talenta kita, ya, kita pun bisa, ya, bisa mencukupi segala kebutuhan kita. Bahkan kita bisa menjadi makmur. Ya, artinya segala kebutuhan kita dapat kita penuhi melalui talenta-talenta kita. Dan yang terakhir adalah melalui talenta-talenta kita juga kita belum menjadi orang yang berdampak. Kita menjadi dampak yang positif, ya, di tengah komunitas kita, dan orang yang penuh punya kuasa kesaksian, ya, dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita lakukan dari talenta-talenta kita perbuat menjadi kesaksian hidup buat kita semuanya. Demikian tips yang Tuhan ajarkan buat kita saat ini. Terus maju bersama Tuhan, terus bertumbuh dalam Tuhan, dan pastikan kita menjalankan, kita berdayakan, dan kita masih maksimalkan talenta-talenta yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita akan melakukan perjamuan kudus. Kita lakukan ini oleh karya-karya pengorbanan Yesus Kristus dalam hidup kita. Siapkan roti dan anggurmu. Yes, Lord. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu
ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, angkat anggur dan roti di tanganmu. Haleluya, Jesus. Ikuti doa saya, Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Kristus dan dengan darah Kristus untuk mengingat kematian Kristus bagiku, dan untuk memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang lagi, dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Jemaat Tuhan, mari masing-masing kita mengucap syukur. Terima kasih Yesus, tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan bagiku. Terima kasih Yesus, buat darah-Mu yang Kau curahkan bagiku. Mari kita sembah Dia. Katakan terima kasih, akui kebaikan-Nya, kemurahan anugerah-Nya yang besar. Dia telah menebus kita dengan sempurna. Di salib itu Dia berkata, "It is finished." Sudah selesai. Dia telah menanggung segala kelemahan kita, segala dosa dan akibat dosa kita di atas kayu salib. Alami kuasa dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Yang lemah jadi kuat, yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Thank you Jesus, thank you Father. Terima kasih Yesus buat tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan dan darah-Mu yang Kau curahkan bagiku. Jemaat yang telah ditebusnya, bukankah roti yang atas kita bersyukur dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Bukankah cawan anggur yang atas kita bersyukur dalam persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Makanlah, minumlah dalam nama Yesus Kristus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik Tuhan. Yes Lord. Ini yang saya lihat. Setiap jemaat Tuhan yang setia mengasihi Tuhan, terus menghormati Tuhan. Ini yang terjadi bagi hidupmu. Kau akan melihat promosi dari Tuhan terjadi. Yes. Kau akan melihat pintu-pintu terbuka bagi engkau. Engkau akan melihat usahamu terus berkembang. Ada ide-ide kreatif yang Tuhan berikan kepadamu. Ada peluang-peluang baru yang datang dalam hidupmu. Terima itu dalam nama Yesus. Urabasyakaralama. Bersyukur Tuhan buat setiap potensi yang sudah Kau berikan buat kami ya Tuhan. Kami percaya setiap potensi itu, setiap talenta terbaik yang sudah Kau berikan buat kami, bukan hanya untuk memberkati kami, tetapi ketika kami menjalankan talenta itu, orang lain diberkati. Ini bukan hanya tentang kami, tetapi lebih daripada itu, untuk tujuan besar daripada misi kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa ya Bapa, Engkau memampukan setiap anak-anak-Mu dalam kondisi mereka saat ini. Engkau Tuhan yang memampukan mereka Tuhan untuk mengatasi berbagai kesulitan, tekanan hidup. Kau beri kekuatan, kemampuan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa ya Bapa. Kami bersyukur.
haleluya, haleluya. Mari sudah bersyukur, katakan Tuhan Yesus, sungguh baik, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau perlakukan aku dengan ajaib. Thank you Jesus. Dalam nama Yesus, katakan amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, sama-sama kita mengangkat amplop persembahan, dan sama-sama kita mendeklarasikannya. 3, 2, 1. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan, semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga, menerima hadiah kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya apa yang kami sudah deklarasikan terjadi dalam hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, di mana firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua supaya kita memaksimalkan talenta, karunia yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan, Pak Frenzy Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau selalu mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Engkau pakai dahsyat luar biasa, agar supaya Tuhan, setiap Engkau percayakan dia melayani-Mu Tuhan, tanda heran mujizat Tuhan selalu dinyatakan, sehingga melalui hidupnya, nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Berkati juga Tuhan pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan baginya Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang dia kerjakan dilakukan semua untuk kemuliaan nama daripada-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan keluarga, istri dan anak-anaknya. Kami yakin dan percaya penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu Tuhan nyatakan bagi keluarga mereka Tuhan. Berkat kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Keluarga mereka boleh nikmati, rasakan bersama dengan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, kami menyerahkan buat gembala kami Tuhan, Pak Bram bersama Tuhan, Ibu Seril, anak-anak yang ada Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan juga sangat mengasihi keluarga ini. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa, biarlah berkat kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, mereka selalu nikmati, rasakan bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami menyerahkan gembala rasuli kami Tuhan Yesus. Pak Wirdio Hadi Tuhan bersama keluarga dan bersama dengan tim yang ada. Tuhan juga menjaga mereka, menyertai mereka. Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, kami menyerahkan pemerintah, bangsa dan negara kami ini. Kami menyerahkan Tuhan, Pak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR Tuhan, TNI, Polri Tuhan, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, RT dan RW Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan Yesus percayakan bagi mereka. Biar mereka bisa lakukan, mereka bisa kerjakan dengan baik, dengan benar, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Buat umat-umat-Mu Tuhan yang Engkau percayakan ada di bangsa ini Tuhan. Biarlah kami tetap selalu berdoa buat bangsa ini. Agar supaya keamanan, ketentraman kami boleh nikmati, rasakan bersama-sama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan COVID-19 ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan hari demi hari Tuhan tetap terus bertambah orang yang Tuhan mengalami Tuhan atau tertular dengan COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami minta perlindungan Tuhan, kami minta kekuatan daripada-Mu Tuhan, agar supaya Tuhan Yesus kami bisa Tuhan menghadapi Tuhan, kami bisa melewati Tuhan masa-masa sulit ini
dengan kami tetap selalu berharap, bersandar, bergantung kepadamu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan semua masyarakat Tuhan yang ada di bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan mereka tetap selalu mengikuti Tuhan protokol yang pemerintah sudah anjurkan. Sehingga COVID-19 ini hari demi hari semakin berkurang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jemaat terkasih, kita masih melakukan ibadah secara online. Ya bersabar ya, sampai kondisinya lebih kondusif. Tetap jaga kesehatanmu, keluargamu sehat, lingkunganmu sehat, dan Indonesia sehat. Amin. Yuk bangkit berdiri. Thank you Jesus. Siap terima berkat Tuhan bagi hidupmu. Amin. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau perlakukanku dengan ajaib. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Kau pembuat mujizat, tiada yang mustahil bagimu. Katakan engkau ajaib, Engkau dahsyat, Kau pembuat mujizat, tiada yang mustahil bagimu. Angkat hatimu dengan penuh pengharapan, dua tanganmu, karena telah tersedia bagimu segala berkat terbaik di dalam surga melalui Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa surgawi menghadapkan wajahnya kepadamu dan menyinari engkau dengan cahaya wajahnya, melimpahkan kepadamu kasih karunia-Nya. Dia memegang tangan kananmu dan membawa engkau dari kemenangan kepada kemenangan, dari iman kepada iman yang semakin sempurna, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Semua berkat terbaik ini dilepaskan atas hidup dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.